Hai guys, jadi hari ini aku mau sedikit sharing aja beberapa pelajaran hidup yang aku dapetin di tahun 2020 dan aku terapin di tahun 2021 dan aku cuman mau share itu ada 3 pelajaran yang menurut aku penting banget dan aku baru terapin di 2021 ini. Pelajaran yang pertama itu aku dapat dari sepupuku kayak gitu ya, dari sepupuku. Terus sepupuku ini namanya itu Kasih, tapi dia itu masih kecil loh guys, masih kayak dia masih tuh umur berapa ya, pokoknya dia masih SMP lah pokoknya. Aku lupa dia umur berapa, tapi dia itu ngajarin aku pas di situ tuh lagi marah-marahnya SBMPTN dan SNM dan Mandiri gitu ya. Terus aku tuh gagal di 2021, makanya aku gap year dan nyoba lagi di 2021. Gagal di 2020, makanya aku nyoba lagi di tahun 2021. Yang dia ajarin ke aku itu adalah tentang kayak doa itu gitu loh. Kalau misalnya kan kita doa selalu bilang terima kasih Tuhan kayak gitu, itu baru isi doa kita kayak aku pengen ini, aku pengen itu ya gitu kan. Terus di akhir katanya kita kayak bilang makasih kayak gitu lagi kan, dalam nama Tuhan Yesus kayak gitu. Terus dia doa dia tuh beda gitu. Aku belum pernah dengar doa kayak gitu. Maksudnya dia doa itu di akhir itu dia bilang gini, kuserahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendakmu yang terjadi di dalam kehidupanku, bukan kehendakku, katanya. Dia doanya kayak gitu. Jadi kayak aku terkejut kan, pas pula lagi di situ aku lagi mandiri dan lagi ujian mau masuk perguruan tinggi dan kekeh banget mau ke kedokteran kayak gitu. Terus kayak aku dengar doa dia itu langsung kayak wah, sebenarnya aku mau kedokteran itu kehendakku nggak sih, itu kehendak Tuhan nggak sih, kayak itu sebenarnya kehendakku kan. Pasti aku mau ke kedokteran, kehendak Tuhan itu maunya sebenarnya seperti apa, aku tuh gak pernah nanya. Padahal kan ya balik lagi, kita kan hidup karena kasih karunia Tuhan gitu ya. Sebenarnya bukan untuk menceramai atau ini ya, tapi ini cuman kayak share aja yang pengalaman di situ, pas yang aku rasain di situ gitu kan. Nah, terus dari dia itu, dari si Kasih ini aku belajar jadi tentang doa yang kadang-kadang kita itu selalu ingat untuk pastinya berterima kasih sama Tuhan gitu kan, selalu ingat untuk meminta apa yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang kita lupa sebenarnya yang kita inginkan itu udah sesuai nggak ya sama kehendaknya Tuhan kayak gitu-gitu. Terus aku belajar dari dia itu tentang kehendak itu sih. Aku selalu bawa dari dalam doaku untuk bilang biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku, bukan kehendakku kayak gitu. Tapi aku juga ngucapin apa yang aku mau gitu. Tapi di atas dari semua itu yang paling penting itu adalah kehendaknya Tuhan kayak gitu. Aku belajar itu dari dia, walaupun dia masih SMP, tapi dia itu ngajarin aku pelajaran hidup yang benar-benar penting banget. Yang kedua itu aku belajar dari temanku namanya Sela. Dia tuh sebenarnya orang ini berdua ini enggak pure ngajarin kita tuh harus kayak gini doa, kita harus kayak gitu-gitu, bukan gitu. Tapi aku tuh belajar dari apa yang mereka lakuin kayak gitu. Jadi dari Sela ini aku belajar tentang kayak apa-apa doa gitu, kayak gitu-gitu kan. Setiap ngelakuin apa-apa aku berusaha untuk doa dulu kayak gitu tuh dari si Sela. Bahkan aku tuh heran ya, biasanya ya aku tuh kalau makan itu pasti doa, tapi kalau minum obat aku tuh gak pernah doa. Padahal penting kan, karena kita mau minum obat itu buat kita sembuh kan. Kalau kita nggak doa dulu sama Tuhan buat doa obat ini biar jadi kesembuhan buat aku, kayak gitu sama aja bohong gitu ya kan. Jadi aku selalu kayak habis sebelum makan tuh doa kan, terus udah mau minum obat gitu kan, yaudah aku minum aja kayak gitu. Terus aku lihat si Sela lah kan, dia minum obat. Jadi pas di situ aku lihatnya masih dia baik ya kayak gitu, doa sebelum minum obat, bagus gitu. Di situ aku belum ngecontoh, tapi yang aku jadi ngecontoh dia itu pas kita tuh minum vitamin C gitu kan. Padahal itu kan cuma vitamin, maksudnya kayak kalau obat kan sudah jelas ya itu untuk karena kita sakit jadi kita minum obat. Kalau vitamin C itu kan kita minum itu bukan karena kita sakit, cuman untuk ya
menjaga daya tahan tubuh gitu kan. Tapi pas mau minum vitamin C pun dia doa. Jadi di situ aku belajar, oh ternyata dia itu doa bukan cuman gara-gara dia sakit atau gara-gara dia perlu doang kayak gitu. Jadi doa itu ya aku nggak sakit pun kamu harus doa kayak gitu. Jadi ya dari situ aku belajar setiap apapun yang mau kita lakukan, bahkan sesepele apapun itu, bahkan gak penting, menurut kita itu gak penting itu untuk hal itu dilakukan, misalnya usahain lah untuk doa gitu, kayak gitu sih. Dari dia aku belajar kayak gitu. Terus yang ketiga itu aku ini paling apa sih, paling pembelajaran yang paling kayak wah kayak gitu. Aku belajar dari kayak ini, kayak dapat dari khotbahnya pendeta Philip Mantova. Kalau kalian tahu pasti tahu lah ya kan, kalau kalian sering nonton ya, dia sering bikin saat teduh kayak gitu, saat teduh bersama di YouTube-nya pendeta Philip Mantova kayak gitu. Jadi pernah satu kali dia itu doa. Di situ aku tuh lagi sedihnya karena udah ditolak di SNMPTN, ditolak, SBMPTN ditolak, Mandiri ditolak, kayak balik lagi kan, kayak udahlah memang kayaknya nggak takdirku ini kedokteran kayak gitu-gitulah. Baru terus dia di khotbah kan, terus di khotbahnya coba aja lagi kayak gitu tentang kedokteran. Memang ada gitu yang di khotbahkannya si pendeta ini gitu kan. Terus ya udah aku coba lagi lah pas 2021. Terus SBMPTN-nya itu aku gagal kan. Jadi aku mikir udahlah memang gak jalanku kayak gitulah jadinya pikiranku. Terus sekali lagi dia doa gini kan, bilang coba aja sekali lagi, katanya kayak gitu. Tapi dia itu khotbahnya tuh bukan untuk ya guys, jadi saat teduh bersama gitu di YouTube, jadi kita tonton live gitu. Jadi nggak memang dia nggak ngomong sama aku langsung, tapi dia ngomong, maksudnya nggak untukku langsung, tapi aku merasa itu untukku gitu khotbahnya. Jadi aku coba lah sekali lagi tuh mandiri. Terus di situ aku nggak belajar untuk mandiri, USU, FKG gitu kan. Terus tapi aku pengen aja gitu jadi dokter gitu kan. Jadi aku coba lah, karena udah kayak udah stres kan, kayak kenapa nggak masuk gitu. SBM aku belajar nggak masuk. Terus mandiri ini aku nggak belajar sama sekali untuk mandiri persiapan. Memang aku udah belajar di SBM, memang waktunya dekat-dekatan sih, cuman kan kita perlu tambahan lagi belajar karena ada perbedaan pastinya gitu kan. Dan aku nggak belajar sama sekali. Terus ada khotbah pendeta Philip Mantova yang bilang gini, dia bilang khotbahnya tuh gini kan, kadangkala kita tuh nggak perlu ngelakuin apapun, Tuhan udah kasih dan sediakan untuk kita, katanya kayak gitu. Terus kayak masa sih kayak gitu, aku gak percaya gitu kan. Pertama aku gak percaya gara-gara masa kita nggak ngelakuin apa-apa kayak gitu terus Tuhan kasih gitu, kayak aku gak percaya gitu kan. Tapi aku kayak 50% percaya, tapi sedikit, kayak peluangnya tuh kayak 20% percaya, 80% aku nggak percaya kayak gitu. Pastinya kita harus ada usaha dong. Jadi aku udah pesimis, udahlah pasti aku nggak masuk ini mandiri kayak gitu, udahlah pasti aku nggak masuk ini kedokteran di FKG mandiri gitu kan. Pasti masuk entah farmasi atau mungkin yang teknik yang satu lagi aku pilih gitu kan. Itu mungkin matematika aku bilang gitu kan, karena aku nyobanya ada 3 kan, FKG, farmasi, dan matematika gitu. Terus pas nyoba itu aku mikirnya udahlah pasti nggak masuk lah aku ini kayak gitu. Orang aku nggak ada belajar sama sekali, ya kali aku nggak ada belajar sekali masuk. Tapi aku teringat dengan yang khotbahnya Pastor Philip kan, dia bilang gini, kadang kala memang itu udah untuk kita, jadi kita nggak lakuin apa-apa pun memang udah dikasih dari kita, jalannya memang dari situ untuk kita, katanya kayak gitu. Tapi kayak aku bilang nggak mungkin masuk, kalau masuk pun itu ya paling farmasi atau nggak matematika kayak gitu, aku mikirnya gitu kan. Terupanya kan pas pengumuman aku masuk mandiri. Memang mandiri sih, tapi mandiri juga bagus sekali kan, maksudnya kayak mandiri juga kan ada juga sih yang nggak masuk, ada yang masuk gitu kan. Terus ya kayak kok bisa aku masuk. Jadi aku teringat lah kan, ya memang kadang-kadang kita nggak perlu berusaha terlalu banyak, memang udah takdirnya atau memang udah Tuhan kasih itu, ya memang itulah untuk kita kayak gitu. Jadi di situ aku belajar kayak
nggak bisa gitu kita ngandelin diri kita sendiri. Kadang kita nggak berusaha pun, kalau memang udah dikasih rezekinya itu untuk kita, ya kita mau berusaha apapun untuk ngedapatinnya. Misalnya kita rezeki kita di B gitu kan, kita berusaha di A, kita berusaha mendapatkan yang A gitu, terus padahal rezeki kita yang di B ini gitu kan. Jadi sebanyak apapun usaha kita, kalau memang Tuhan kasihnya di B gitu kan, kita maksa di A, pasti jatuhnya tetap ke B juga kayak gitu. Jadi balik lagi, kita itu harus berserah kayak gitu. Jadi dari situ aku udah jarang sih kayak mengandalkan diriku sendiri. Maksudnya kayak udah jarang, kayak ya udah aku lakuin aja apa yang aku bisa, aku ikut ujian, aku berusaha untuk bisa ngelakuin yang terbaik dariku, tapi nggak memaksakan kayak aku udah berusaha jadi pastinya harusnya aku masuk kayak gitu. Nggak kayak gitu lagi. Dulu aku kayak aku udah berusaha loh, aku udah belajar bagus-bagus, masa aku nggak masuk kayak gitu, kayak mana sih kayak gitu. Tapi dari situ aku belajar yang kayak semuanya itu berserah lagi sih kayak gitu. Tapi jangan dicontoh ya, nggak belajar pas mandiri. Tapi aku belajar kok pas SBM. Jadi yang di mandiri itu adalah hasil pelajaran dari SBM. Tapi yang paling penting itu menurutku itu tuh karunia sih dari Tuhan kan, makanya bisa masuk di FKG gitu, mandiri kayak gitu. Jadi itu aja sih 3 pelajaran hidup yang aku dapetin di tahun 2020. Terus terus di 2021 aku ngejalaninnya, dan maksudnya ngejalanin yang benar-benar pelajaran yang 3 tadi. Yang pertama itu berdoa itu selalu ingat bilang biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua itu berdoa dalam keadaan apapun situasinya, saat memulai sesuatu sebaiknya kita berdoa dulu bagi kita yang punya kepercayaan. Yang ketiga itu adalah berserah lagi sama Tuhan kayak gitu. Jangan terlalu memaksakan bahwa usaha kita itu harus memiliki hasil yang baik pula. Kadang-kadang kita nggak berusaha pun, kalau memang Tuhan mau kasih ke kita juga, kita pasti dapat kayak gitu. Sekianlah video dari aku, semoga videonya bermanfaat ya, dan memberikan, menurutku 3 pelajaran hidup itu udah jadi berkat sih dalam hidupku. Dan semoga 3 pelajaran tadi itu juga bisa menjadi berkat buat kalian, buat kalian jadikan pembelajaran dalam hidup dan diterapkan dalam kehidupan kalian masing-masing gitu. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.